Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai prakarya dan kewirausahaan. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengantar dari prakarya dan kewirausahaan, hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan dan pengawetan bahan makanan baik nabati dan hewani. Nah, sebelum nanti kita ada penugasan pengolahan dan pengawetan bahan makanan, kita cermati dulu mengenai apa itu pengolahan dan apa itu pengawetan. Ananda, pengolahan itu artinya membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi benda-benda atau produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Prinsip kerja pengolahan itu adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Contohnya, selai buah ya. Selai buah itu berasal dari bahan dasar atau bahan mentah buah menjadi produk matang, dalam hal ini selai. Dengan mencampur, supaya selainya itu lebih mempunyai nuansa atau kelezatan, itu dicampur dengan gula, dicampur dengan zat-zat lain yang bisa membuat selai itu lebih enak. Nah, itu prinsipnya. Ibu ulangi, jadi prinsip kerja pengolahan itu adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Contoh lain, misalkan membuat keripik bayam. Nah, keripik bayam itu bahan mentahnya adalah daun bayam menjadi produk matang. Nah, produk matangnya itu adalah keripik bayam, tapi dengan mencampur bahan lain, misalkan tepung, minyak, sehingga keripik bayam itu menjadi salah satu produk makanan yang mempunyai nuansa yang khas. Lanjut. Kemudian untuk pengawetan dan pengolahan bahan makanan baik nabati maupun hewani, itu sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Itu bisa dilakukan dengan pemanggangan, pengasapan, perebusan, fermentasi, pengeringan dengan matahari dan penggaraman. Ibu kasih contoh untuk yang fermentasi. Nah, fermentasi ini misalnya pengolahan kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian pengolahan air kelapa menjadi nata de coco. Kemudian pengolahan yogurt. Itu bagian dari produk pengolahan bahan makanan baik nabati maupun hewani. Kemudian berikutnya, manfaat dari pengawetan bahan pangan nabati dan hewani itu untuk apa? Itu agar hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk bahan makanan atau minuman yang lebih awet. Contohnya, hasil peternakan itu adalah telur bebek. Nah, telur bebek itu supaya lebih awet dibuat telur asin. Kemudian misalkan hasil peternakan lagi, misalnya daging sapi. Nah, daging sapi itu supaya lebih awet diolah menjadi rendang. Nah, pengawetan dan pengolahan ini tapi sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, yaitu berupa tekstur, warna, dan zat gizinya. Nah, pengawetan pangan itu tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memperpanjang masa simpan. Nah, itu yang Ananda sedikit teori mengenai pengolahan dan pengawetan. Nah, sekarang Ananda silahkan dicermati di sekeliling kita. Nah, produk makanan apa? Kemudian berilah contoh masing-masing 5 produk pengolahan dan pengawetan bahan pangan nabati. Dan kemudian berilah contoh masing-masing 5 produk pengolahan dan pengawetan bahan pangan yang hewani. Nah, nanti setelah ini kita akan diskusikan di classroom. Nah, kalau ada kesulitan bisa nanti kita saling share, saling berdiskusi. Terima kasih Ananda. Kita lanjutkan diskusi di classroom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.